A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang berbahagia ini kembali kita masih dapat melaksanakan salat fardhu subuh secara berjamaah 20 Safar 1447 Hijriah. Dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Bersalat kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selamat mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala hendaknya mudahkan bagi kita untuk senantiasa dapat menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Ta'alim Muntala'ul Hadis tentang sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarisuhu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak henti-hentinya Jibril alaihi salam mewasiati aku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu menjadi ahli waris. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu khasmaini yaumal qiyamah jarani. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang pertama kali bermusuhan pada hari kiamat adalah dua orang yang bertetangga. An Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuridu ahadun ahlal Madinah bisu'in illa azabahu Allah bin nar zawbar raswasi atau zawbal milhi fil ma'i. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seseorang yang berkeinginan untuk menyakiti penduduk Madinah melainkan Allah akan melelehkannya dalam neraka seperti timak yang meleleh karena panas atau seperti larutnya garam dalam air. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man akhafa ahlal Madinah faqad akhafa ma baina janbayya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maka sungguh ia telah menakuti apa yang ada di antara kedua lambungku. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni ashfa'u liman mata biha. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk meninggal di Madinah, maka biarlah ia mati di Madinah, karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Para ulama menjelaskan bahawa ini adalah syafaat yang khusus, kerana syafaat Rasulullah SAW secara umum akan diberikan kepada semua orang Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la yasbiru ala la'wa'il Madinah
wa syiddatiha ahadu min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah aw syahidan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seseorang dari umatku yang bersabar menahan kesulitan dan kesempitan hidup di Madinah kecuali aku akan memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. An Sa'lin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dan orang yang menanggung jawab anak yatim akan berada dalam jannah seperti ini dekatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari manis dan jari tengahnya dan membuka sedikit antara keduanya. An Amrin ibn Malik Qushairi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man damma yatiman baina abawaini muslimaini ila ta'amih wa syarabih hatta yughniyahu Allah wajabat lahul jannah. Diriwayatkan dari Amr bin Malik Al-Qushairi radhiyallahu an bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyatukan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim, memberinya makan dan minum sehingga Allah mencukupinya, sehingga ia dewasa dan sudah bisa mencari penghidupan sendiri, maka wajiblah baginya jannah. An Auf ibn Malik Asja'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa imra'atun saf'a khaddaini kahataini yaumal qiyamah wa awma ayazidu bil wusta wa sabbabatin ra'atun amat min zawjiha zatu mansabin wa jamalin hasabas nafsaha ala yatamaha hatta banu aw matu. Diriwayatkan dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti aku akan bersama wanita yang kulit pipinya berubah menjadi hitam karena bekerja keras dan bersusah payah memelihara anak-anaknya setelah ditinggal oleh suaminya seperti dekatnya dua jari ini. Isyarat dengan jari tengah dan jari manisnya yaitu seorang wanita bangsawan dan cantik yang ditinggal mati oleh suaminya dan membaktikan dirinya untuk anak-anak yatimnya, dan ia tidak mau kawin lagi meskipun ia cantik dan terpandang sehingga anak-anaknya lepas dari pemeliharaannya telah dewasa atau mereka mati. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma qa'ada yatimun ma'a qaumin ala qas'atihim fa yaqrabu qas'atahum syaitan. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak yatim duduk bersama orang-orang di hadapan piring makan mereka, maka syaitan tidak dapat mendekati piring-piring mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswah qalbi faqala imsah ra'sal yatim wa tu'imil miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah kepala anak yatim dengan kasih sayang dan berilah makan kepada orang miskin. An Safwan ibn Sulaiman radhiyallahu anhu yarfa'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'i 'ala al-armalati wal miskin kal mujahidin fi sabilillah
أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. Safwan bin Sulaim radhiyallahu an meriwayatkan secara marfu' hingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang berusaha memenuhi keperluan seorang janda dan seorang miskin seperti seorang yang berjuang di jalan Allah, atau seperti orang yang saum sepanjang hari dan berdiri solat sepanjang malam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ja'at ajuzun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'indi faqala laha man anti, faqalat ana jusamatul madaniyah. Qala kaifa halukum, kaifa antum ba'dana? Qalat bi khairi bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Falamma kharajat qultu ya Rasulullah, tuqbilu ala hadhihi al-ajuz hadha al-iqbala? Faqala innaha kanat ta'tina ayyama Khadijah wa inna husnal admin minal iman. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahawa seorang wanita tua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada bersamanya. Lalu beliau bertanya kepadanya, siapakah engkau? Ia menjawab, saya Jusamah al-Madaniyah. Beliau bertanya lagi, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu sesudah kedatangan kami ke Madinah? Ia menjawab, semuanya baik demi ayahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Ketika ia pergi, aku berkata pada beliau, wahai Rasulullah, engkau menerima perempuan tua dengan penerimaan yang begitu baik ini. Beliau menjawab, wanita tua ini senantiasa datang ke rumah kami semasa hidup Khadijah radhiyallahu anha. Sesungguhnya melestarikan suatu keadaan yang baik adalah bagian dari iman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhara aw qala ghairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin memarahi seorang mukminah istrinya jika ia tidak menyukai salah satu dari kebiasaannya. Sungguh ia akan suka kepada kebiasaannya yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah prinsip yang ringkas tentang kehidupan yang baik. Berapapun banyaknya kesalahan pada seseorang, pastilah ia juga memiliki kebaikan. Manusia adalah kombinasi antara kesalahan dan kebaikan. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang berusaha untuk tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi lihatlah kebaikan-kebaikannya saja. Demikian pembacaan kitab Ta'alim Muntakhab al-Hadis tentang sifat-sifat mulia para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita baca, kita dengar, dapat kita pahami dengan baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah doa lah. Saya asal semalam. Mana? Nak ke mana-mana? Di rumah. Apa kan? Lagi apa? Badan tu tak mau gerak. Rasanya saya dah solat lagi ketika solat. Dengar saya solat di masjid ni. Ya Allah, ini
Tapi Nggak bisa sholat. Hah? zuhur apa asarnya? Asar zuhur saya masih sholat jamaah. Zuhur. Malam ada Ustaz, tapi zuhur itu asar sih. Asar yang nggak ada. Nggak mau gerak tapi serasa lagi sedang sholat. Menipu, tertipu. Itulah.